Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu kabar tidak sedap dari kader Nasdem, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang saat ini diberitakan sudah menjadi target KPK untuk diselidiki adanya apakah ada korupsi di Kementerian Pertanian. Dan ini pasti akan membuat sedih dari Surya Paloh yang merupakan ketua umumnya, setelah sebelumnya Johnny G. Plate sudah dicokok oleh Kejaksaan Agung atas terkait korupsi BTS. Nah, sekarang Syahrul Yassin Limpo dan ini kembali lagi aroma untuk membidik kubu yang beroposisi dengan istana karena kalau kita melihat korupsi hampir mudah untuk dicari siapa yang akan menjadi target apakah kementerian itu bebas semuanya dari korupsi kan. Kalau kita melihat perilaku korupsi di negeri ini kan sangat susah gitu tetapi jelang tahun politik seakan semuanya itu bisa berubah seiring dengan kepentingan atau dukungan. Ini sesuai yang dilansir oleh bisnis.tempo.co. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Usai Johnny Plate, Menteri Nasdem Syahrul Yassin Limpo bakal jadi tersangka korupsi berikutnya. Tempo.co Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Penyelidikan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan pada 16 Januari 2023. Dugaan korupsi yang dilakukan Syahrul ini tentu menambah daftar baru menteri asal Partai Nasdem yang diduga terlibat kasus rasuah. Diketahui sebelumnya satu menteri dari Nasdem sudah ditetapkan tersangka kasus korupsi pada bulan lalu nggak terasa 1 bulan lamanya Johnny G. Plate itu sudah menjalankan masa tahanan. Kader Nasdem jadi tersangka. Sebelum Syahrul Yassin Limpo diusulkan menjadi tersangka dari gelar perkara KPK, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate lebih dulu memakai rompi pink. Johnny yang merupakan sekjen Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Kejagung dalam kasus korupsi proyek Base Transceiver Station BTS Bakti Kemenkominfo pada 17 Mei 2023. Johnny sebagai orang ke-6 yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Menurut penyidik, peran Johnny sebagai Menkominfo dalam kasus korupsi BTS adalah sebagai kuasa pengguna anggaran KPA. Sebelum Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka, Kejaksaan Agung telah lebih dulu menetapkan 5 tersangka lain dalam kasus ini, termasuk Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Bakti Anang Ahmad Latif serta 5 pihak swasta. Tersangka terakhir yang ditetapkan oleh Kejagung adalah seorang pihak swasta bernama Windy Purnama. Kejaksaan Agung menduga para tersangka melakukan pemufakatan jahat dengan melakukan manipulasi tender dan memperbesar harga dalam proyek ini. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP memperkirakan kerugian negara akibat kasus korupsi BTS ini mencapai 8,32 triliun. Johnny Plate tercatat pernah menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari fraksi Nasdem yang mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1. Terakhir ia menjabat sebagai anggota Komisi 9 yang bertanggung jawab atas masalah keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank. Selain karir politik, Johnny juga memiliki pengalaman sebagai pimpinan beberapa perusahaan. Pada tahun 2012 ia pernah menjadi direktur PT AirAsia Mitra Investama. 4 tahun sebelumnya ia menjabat sebagai CEO grup di PT Bima Palma Nugraha. Pada tahun yang sama ia juga menjabat sebagai direktur utama PT Gajedra Adi Sakti. Nah, sekarang Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo diduga terlibat korupsi di Kementan. Terbaru, Menteri Pertahanan Syahrul Yassin Limpo bersama dengan 2 anak buahnya diusulkan menjadi tersangka. Jadi diusulkan kayak suka-suka
Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, rencana penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka ini berdasarkan ekspos yang dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK pada Selasa 13 Juni 2023. Penyelidikan kasus ini dimulai sejak 16 Januari 2023. Syahrul beserta anak buahnya diduga terlibat penyalahgunaan surat pertanggungjawaban SPJ Keuangan Negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023. Ya. Syahrul diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sesuai pasal 12E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU Junto pasal 56 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Syahrul bukanlah sosok yang penting dalam pemerintahan. Pria yang lahir pada 16 Maret 1955 ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 2008 hingga 2019. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul pernah menjadi bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Syahrul Yassin Limpo secara resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019-2024, menggantikan Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sebelumnya yang juga berasal dari Sulawesi Selatan. Nah sekarang jawaban ya. Jawaban Syahrul soal dugaan korupsi di Kementan. Mengenai dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul enggan menanggapi kabar tersebut. Ia mengaku tidak mengerti soal KPK yang kini telah membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, saya tidak mengerti itu, kata Syahrul di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu 14 Juni 2023. Saat menjawab pertanyaan tersebut, Syahrul Yassin Limpo tengah berada di Solo untuk meninjau kawasan pengembangan bawang merah. Ia tak mau menjawab lebih jauh terkait isu tersebut dan memilih menuju kendaraan dinas yang terparkir ya. Jadi ini kasus yang itu ya sobat sekalian dari tempo.com. Dan ini kembali lagi, kalau kita berbicara korupsi ya memang begitulah kondisi di negeri ini, bahwasanya korupsi itu sudah mengurat akar dan sudah menjadi budaya gitu ya. Apalagi kalau kita melihat IPK kita, indeks persepsi korupsi kita turun drastis, bahkan terjun bebas. Dari yang sebelumnya 40 ya, ada perbaikan ya dari pemerintah sebelumnya yaitu pemerintah SBY, sekarang menanjak ke 40 ya. Kemudian 2 tahun setelah 2 tahun ini ya justru turun drastis 38 dan sekarang menjadi terjun bebas 34. Artinya kalau banyak dilihat ataupun dinilai oleh lembaga internasional ya, bisa jadi kemungkinan tahun depan bisa merosot drastis menuju ke angka 25 misalnya. Jadi range antara 1 sampai 100, kalau 25 berarti kita negara yang super korup gitu ya. Dan ini sangat miris, dan inilah ya potret bagaimana KKN itu setelah reformasi tidak malah berubah ya, malah makan menjadi-jadi. Bahkan sejak adanya KPK sejak zaman reformasi juga sama, tingkat korupsi itu bukan malah turun, malah menjadi-jadi juga ya. Dan kalau kita melihat perilaku pejabat publik ya, saat ini ya itulah gitu ya, efek dari biaya politik yang mahal ya. Ketika sebelum menjabat pasti ya perlu modal politik, dan modal itu ya hanya dimiliki oleh pengusaha atau cukong. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya itulah fakta realita, bahwa 92% kepala daerah itu dibiayai cukong, dan harus ya kalau menjabat nggak mungkin juga tidak mengembalikan modal yang sudah dipinjam dari cukong ya. Jadi praktek cukongisme ini masih akan berjalan hingga pada saat ya sistem ini ya memakai demokrasi dan juga politik biaya mahal gitu ya. Nah kalau kita melihat gaji para menteri ya tidaklah besar ya. Kalau TGOMP kan 100 juta ya, 100 juta per bulan. Dan kadang kalau kita melihat pemberitaan ya, kalau 100 juta ya dikali ya 100 juta kali 12 itu sudah 1 M ya.
di Tegompe 1,2 M ya, 1,2 M kali 5 ya. Jadi 6 miliar gitu ya. Jadi setelah menjabat untuk jabatan publik rata-rata ketika menjabat itu 6 miliar ya. Tapi kalau kita melihat pemberitaan kadang kenapa misalnya harta pejabat itu bisa naik drastis ya, karena main gitu ya, karena ada main dengan untuk main tender dan lain sebagainya. Jadi perilaku para korupsi itu ya, perilaku para koruptor itu bisa mencari celah-celah gitu ya. Dan ada satu pasal yang juga yang sering kita sampaikan, ini juga bisa menjadi alat untuk ya mengerem tindak pidana korupsi, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik, dan ini justru dihapus oleh DPR gitu ya. Bagaimana mungkin ya wakil rakyat itu yang harusnya menjadi satu bagian dari rakyat dan melihat tindak pidana korupsi yang sudah merajalela dan sudah mengkhawatirkan ini ya, pasal tentang pembuktian terbalik justru dihapuskan ya. Dan kalau kita bicara korupsi ya mudah untuk menemukan para koruptor gitu ya, karena sudah menjadi membudaya, ibarat seorang pemburu yang melakukan perburuan di kebun binatang, maka akan sangat mudah sekali. Dan dan ini berbeda kondisinya pada saat ini ya, jelang jelang Pilpres, maka sudah terlihat ya yang dibidik itu ya biasanya orang-orang yang di luar dari kekuasaan ya, atau oposisi ya, yang sebelumnya kita ketahui Johnny J. Plate sudah dicokok ya dengan cepat, padahal kasusnya 2019 sebelum pandemi, tapi penanganannya baru kali ini saja setelah ya Nasdem itu sudah berubah arah politik ya, masuk dari koalisi istana, sekarang mendukung atau menjadi oposisi. Dan sekarang sudah akan menjadi target yang baru, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Dan kita ketahui beberapa waktu yang lalu MK juga sudah memutuskan ya perpanjangan masa jabatan ya, mengabulkan ataupun hasil judicial review memperpanjang 1 tahun masa kepemimpinan pimpinan KPK yang semula 4 tahun ya, menjadi tambah 1 tahun jadi 5 tahun. Nah ini juga memunculkan spekulasi bahwa apakah ini imbal balik terhadap KPK yang sudah dipersiapkan sebagai alat gebuk ya bagi mereka-mereka yang sudah tidak setia ataupun keluar dari koalisi istana. Bahkan ini sudah masuk penyelidikan ya, dan sangat gampang sekali gitu ya untuk dipreteli Nasdem yang saat ini sudah menjadi bagian dari koalisi Anies yang merupakan oposisi. Dan itulah ya korupsi kita yang tidak tambah menurun, malah tambah buruk ya dari waktu ke waktu. Dan kalau kita melihat, to be fair ya, kalau terkait masalah korupsi ya korupsi harus ditangani, tapi kita harus lihat bahwa kita harus fair bahwasanya setiap menteri itu ya tidak bisa lepas dari korupsi, mengingat banyak sekali pemberitaan misalnya pada saat pandemi ya, menteri yang baru saja dilantik ya kekayaannya naik berkali-kali lipat ya, padahal kalau to be real ya, kalau benar-benar jujur ya, take home pay 100 juta per bulan, 5 tahun 6 miliar ya, itu pun kalau belum dipotong untuk makan dan lain sebagainya ya, bisa berkurang setengahnya 3 miliar. Tetapi setelah menjabat, jangankan 1 tahun, beberapa bulan itu bisa naik puluhan miliar ya. Kan pernah ya diberitakan kekayaan misalnya menteri itu kekayaan 1 miliar, tapi beberapa waktu tidak lama kekayaan justru bertambah jadi 10 miliar. Dari mana gitu ya? Nah itulah manfaatnya ya pasal pembuktian terbalik ya. Harus sang menteri ketika mendapatkan tambahan kekayaan itu harus bisa membuktikan ya tambahan kekayaan itu didapat dengan cara yang sah atau tidak. Jadi kedepannya akan sangat terlihat pemakaian kekuasaan
yang ugal-ugalan itu dilakukan kepada oposisi ya, yang sudah terindikasi akan dipreteli ya, yaitu Nasdem yang sebelumnya Johnny G. Plate sudah masuk dalam kotak ya. Tinggal Syahrul Yassin Limpo apakah bisa selamat, mengingat keputusan Firly Bahuri ditambah 1 tahun masa kepemimpinan itu ya, itu tentu saja menimbulkan spekulasi. Ini akan menjadi alat mainan baru untuk menggebuk ya oposisi yang tidak sesuai ataupun yang akan mengganggu kekuasaan. Nah, memang ini tidak akan berhenti korupsi ke depan itu ya. Kalau kita melihat potensi korupsi di Indonesia ya, sangat benar-benar sangat mengerikan gitu ya. Jadi inilah yang harusnya menjadi the common enemy ya, bukan radikal tapi korupsi. Jadi kita pengelolaan tambang yang harusnya dikelola oleh negara sesuai pasal 33 dikelola oleh asing, dan sebagian besar tentu saja hasil dari pengelolaan itu lari ke luar dan hasilnya hanya sedikit gitu ya, yang hanya dinikmati oleh ya rakyat. Kita tunggu saja ke depan terkait bagaimana posisi Syahrul Yassin Limpo ini, apakah akan menjadi the next target sama kondisinya seperti Johnny G. Plate, atau ini hanya sebagai gimmick ya politik untuk menggertak Nasdem yang sudah berbalik arah politik menjadi oposisi ya, mendukung koalisi Anies. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.